Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B yang beranggotakan 1 Rizky Hilda Putri dan Silva Zulanti Ahmad akan menjelaskan materi yaitu tentang flavonoid. Flavonoid adalah metabolit sekunder dari polifenol. Ditemukannya secara luas pada tanaman serta makanan dan memiliki berbagai efek bioaktif, termasuk antivirus, antiinflamasi, kardioprotektif, antidiabetes, anti kanker, anti penuaan atau anti-aging, antioksidan, dan lain-lain. Senyawa flavonoid adalah senyawa polifenol yang mempunyai 15 atom karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, dan C6, yaitu kerangka karbonnya terdiri atas 2 gugus C6 atau cincin bezena tersubstitusi disambungkan oleh rantai alifatik 3 karbon. Flavonoid terdapat dalam semua tumbuhan hijau dan dapat juga ditemukan pada setiap ekstrak tumbuhan. Flavonoid adalah kelas senyawa yang disajikan secara luas di alam. Hingga saat ini, lebih dari 9.000 flavonoid telah dilaporkan, dan jumlah kebutuhan flavonoid bervariasi antara 20 mg hingga 500 mg. Terutama terdapat dalam suplemen makanan, termasuk teh, anggur merah, apel, bawang, dan tomat. Ada ribuan flavonoid yang sudah diidentifikasi, sering juga disebut sebagai bioflavonoid. Walaupun bukan merupakan zat gizi esensial, beberapa jenis flavonoid mempunyai potensial sebagai antioksidan. Beberapa bentuk flavonoid adalah isoflavon, antosianidin, flavonolol, flavon, dan flavonon. Umumnya terdapat dalam bahan makanan yang banyak mengandung vitamin C, seperti pada buah dan sayuran. Sifat kimia flavonoid yang merupakan senyawa polifenol yang mengandung beberapa gugus hidroksil fenolik mendasari banyak efek farmakologis yang mengesankan secara in vitro. Mampu membuat kompleks dengan ion-ion logam yang bertindak sebagai antioksidan dan mengikat protein seperti enzim dan protein struktural. Sifat antioksidan flavonoid secara in vitro telah menjadi fokus dari banyak penelitian dalam beberapa tahun terakhir. Kemampuannya untuk membentuk kompleks dengan ion-ion logam proksidan seperti Fe dapat menambah efek antioksidan flavonoid dalam keadaan yang spesifik. Hal lain yang penting adalah kemampuan flavonoid dalam menghambat oksidasi low density lipoprotein atau LDL yang diperantai oleh makrofag sehingga menghambat anterogenesis. Sifat flavonoid juga dapat berkontribusi terhadap efek antiinflamasi dan antiplatelet. Sifat antioksidan tersebut tergantung dari karakteristik struktural flavonoid dan juga tergantung dari kemampuan flavonoid dalam berinteraksi dan menembus lipid bilayer sadi sel. Flavonoid ini memakan radikal nitrat oksida, anion superoksida, dan oksigen singlet. Klasifikasi flavonoid dan strukturnya. Yang pertama ada flavon. Flavon merupakan flavonoid yang sering ditemukan pada daun, buah, dan bunga dalam bentuk glukosida. Contohnya senyawa flavon yaitu apigenin, luteolin, luteolin 7 glukosida, akatekin, dan baikalin. Struktur flavon sendiri terdiri dari ikatan rangkap antara posisi 2 dan 3, serta memiliki keton pada posisi 4. Sebagian besar flavon memiliki gugus hidroksil pada posisi 5. Tanaman yang banyak mengandung flavon diantaranya adalah seledri, kamomil, daun mint, dan ginkgo biloba. Yang kedua yaitu flavonol. Flavonol merupakan flavonoid dengan gugus keton. Senyawa flavonol adalah quercetin, miricetin, fisetin, galangin, morin, rutin, dan robinetin.
Perbedaan antara flavonol dengan flavon terdapat pada gugus di posisi 3 pada cincin C, yang memungkinkan terjadinya glikosilasi. Aktivitas farmakologi yang dimiliki flavonol adalah antioksidan. Gugus aromatik cincin B merupakan gugus yang bertanggung jawab atas aktivitas flavonol karena ikatan rangkap konjugasi pada nomor 2 dan 3 memiliki kemampuan untuk perpindahan elektron dari cincin B menuju radikal bebas dan memecah radikal bebas. Dan tanaman yang banyak mengandung flavonol yaitu tomat, apel, anggur, bawang, beri, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu flavonon. Flavonon merupakan flavonoid yang paling banyak terdapat pada famili Compositae, Leguminosae, dan Rutaceae. Senyawa ini terdapat pada akar, batang, bunga, buah, biji, dan rizoma. Senyawa flavonol diantaranya adalah naringin, naringenin, ponkiretin, pinokembrin, dan loncocarpol A. Ciri dari flavonon ini adalah cincin C yang saturasi, memiliki ikatan rangkap di antara posisi 2 dan 3, dan ini yang membedakan dengan flavon. Tumbuhan yang banyak mengandung flavonon adalah jeruk, anggur, dan lemon. Yang keempat, flavanol. Flavanol atau disebut juga katekin merupakan derivat dari flavonon dengan penambahan gugus hidroksi. Perbedaan yang mencolok yaitu tidak adanya ikatan rangkap pada posisi 2 dan 3 serta gugus hidroksi yang selalu menempel di posisi 3 pada cincin. Flavanol banyak ditemukan seperti teh, kiwi, apel, kokoa, dan anggur merah. Mengkonsumsi flavanol sebanyak 176-185 mg terbukti menstimulasi kadar nitrit oksida pada darah perokok dengan mekanisme meningkatkan dilatasi pembuluh darah. Senyawa flavonol diantaranya adalah katekin, epikatekin, dan galokatekin yang dapat dibagi lagi menjadi turunan yang lebih kompleks. Yang kelima, antosianidin merupakan pigmen yang bertanggung jawab terhadap warna pada tumbuhan dan ditemukan pada kokoa, sereal, kacang-kacangan, madu, teh, dan beri-berian. Umumnya ditemukan adalah aglikon dengan struktur dasarnya valifilium. Senyawa yang paling banyak ditemukan adalah cyanidin, pelagornidin, delphinidin, malvidin, petunidin, dan peonidin. Aktivitas farmakologi antisionidin berperan penting pada penyakit kardiovaskular dengan mekanisme menekan ekspresi pada vaskular endothelial growth factor atau VEGF, mengaktifasi protein kinase sebanyak 38 nitrogen dan kinase pada C-Jun terminal atau JNK. Yang keenam, kalkon merupakan flavonoid yang unik karena dibedakan dengan tidak adanya cincin aromatik C yang merupakan basis rangka dari flavonoid itu sendiri. Senyawa kalkon antaranya polirizin, arbutin, fluoretin, dan karkonaringenin. Umumnya kalkon ditemukan pada tumbuhan seperti tomat, stroberi, pir, beri, berian, dan gandum. Isoflavon adalah subgrup flavonoid yang sangat khas yang terjadi secara signifikan pada kedelai dan tanaman potongan lainnya. Mereka ditemukan memainkan peran penting sebagai prekursor perkembangan phytoalexin selama interaksi mikrotanaman. Beberapa isoflavon seperti diazein memberikan warna biru muda dengan sinar UV bila diuapi amonia. Tapi genistein tampak seperti bercak lembayung pudar yang dengan amonia berubah menjadi coklat pudar. Senyawa isoflavon sendiri mempunyai aktivitas sebagai antioksidan yang dapat mengurangi resiko penyakit kanker, jantung koroner, dan osteoporosis. Biosintesis flavonoid. Biosintesis flavonoid sudah mulai diteliti sejak tahun 1936. Pada awalnya,
para peneliti mengkaitkan C6, C3, C6 dari flavonoid merupakan hasil dari fenilpropanoid, tetapi selama bertahun-tahun diperoleh teori sintesis flavonoid dan telah dibuktikan di laboratorium. Secara umum, sintesis flavonoid terdiri dari dua jalur, yaitu jalur poliketida dan jalur fenilpropanoid. Jalur poliketida ini merupakan serangkaian reaksi kondensasi dari 3 unit asetat atau malonat, sedangkan jalur fenilpropanoid atau biasa disebut jalur sikimat. Di sini jalurnya dibagi menjadi dua, yaitu jalur poliketida dan jalur fenilpropanoid. Jalur poliketida, reaksi yang terjadi pada jalur ini diawali dengan adanya reaksi antara asetil CoA dan CO yang akan menghambat malonat CoA. Setelah itu, malonat CoA akan bereaksi dengan asetil CoA menjadi asetoasetil CoA. Asetoasetil CoA yang terbentuk akan bereaksi dengan malonat CoA dan reaksi ini akan berlanjut sehingga membentuk polyasetil. Polyasetil ini terbentuk akan berkondensasi dan bereaksi dengan hasil dari jalur fenilpropanoid dan membentuk suatu flavonoid. Jenis flavonoid yang terbentuk dipengaruhi dari bahan-bahan fenilpropanoid. Jalur kedua yaitu fenilpropanoid. Jalur ini merupakan bagian dari glikolisis tetapi tidak memperoleh suatu asam pirufat, melainkan memperoleh asam sikimat. Reaksi ini melibatkan eritrosa dan fosfoenol pirufat. Asam sikimat yang terbentuk akan ditransformasikan menjadi suatu asam amino yaitu fenilalanin dan tirosin. Fenilalanin akan melepas NH3 dan membentuk asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sinamat karena adanya substitusi pada gugus benzennya. Di sini adalah gambar dari struktur jalur poliketida dan juga jalur fenilpropanoid. Isolasi senyawa flavonoid dengan kromatografi kolom. Isolasi senyawa flavonoida dilakukan dengan kolom kromatografi terhadap ekstrak pekat metanol. Fasa diam yang digunakan adalah silika gel 40 atau 70 sampai 230 mesh. ASTM dan fase gerak yaitu kloroform 100%. Campuran pelarut kloroform metanol dengan perbandingan 10:10, 20:20, 70:30, 60:40, 50:50 per VV-nya. Terlebih dahulu dibuburkan silika gel 40 atau 70 sampai 230 mesh. ASTM dengan menggunakan kloroform diaduk-aduk hingga homogen, lalu dimasukkannya ke dalam kolom kromatografi. Kemudian dielusi dengan menggunakan kloroform 100% hingga silika gel padat dan homogen. Dibuburkan 4 gram ekstrak pekat metanol dengan silika gel dengan pelarut metanol. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom kromatografi yang telah berisi bubur silika gel. Lalu ditambahkan fasa gerak kloroform metanol 90/10 V/V secara perlahan-lahan dan diatur sehingga aliran fasa yang keluar dari kolom sama banyaknya dengan penambahan fasa gerak atas. Ditingkatkan kepolaran dengan menambahkan fasa gerak kloroform metanol dengan perbandingan 80/20 V/V, 70:30 V/V, 60:40 V/V, dan 50:50 V/V. Hasilnya yaitu
ditampung dengan botol vial setiap kurang lebih 10 ml. Lalu di KLT dan digabung fraksi dengan harga RF yang sama, lalu diuji dengan FeCl 5%, kemudian diuapkan sampai terbentuk gam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.